Dalam kunjungannya ke Beijing awal pekan ini, Presiden Joko Widodo dengan Presiden Xi Jinping memperbaharui kesepakatan di bidang maritim dan infrastruktur. Selain itu juga disepakati sejumlah komitmen di bidang ekonomi, mulai dari perdagangan hingga investasi. Di bidang investasi, investasi yang berkualitas untuk pembangunan ekonomi hijau dibahas oleh para pemimpin, antara lain di bidang energi terbarukan, pengembangan mobil listrik, pengembangan industri baterai, dan pengembangan Green Industrial Park. Selain itu, kedua pemimpin juga membahas peningkatan investasi untuk mengembangkan industri hilirisasi, petrokimia, dan sektor telekomunikasi serta semikonduktor. Ekonom Indef, Agus Herta menilai pemerintah harus berhati-hati dalam menambah utang, mengingat defisit anggaran mulai normal dan kebutuhan utang mulai turun. Saat ini, Indonesia lebih membutuhkan pendanaan investasi, namun jangan sampai hal ini menjadi bumerang di masa depan. Memang cukup dilematis, di satu sisi memang kita membutuhkan dana yang cukup besar untuk pembangunan infrastruktur kita, namun di sisi yang lain juga kita memiliki keterbatasan pembiayaan. Oleh karena itu memang utang menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang mungkin efektif. Oleh karena itu jikalau misalkan memang terjadi kesepakatan pemberian utang untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, maka kita harus memperhatikan betul jangan sampai perjanjian tersebut malah dapat kontraproduktif dengan kepentingan ekonomi nasional. Menurut data Bank Indonesia, utang pemerintah pada Mei lalu turun 3,8 miliar dolar Amerika dibandingkan bulan sebelumnya, atau menjadi 6.094 triliun rupiah. Begitu pula utang Indonesia ke Cina turun sekitar 2,9 triliun rupiah. Apakah penurunan utang ini membuat pemerintah lebih percaya diri untuk menggait lebih banyak investor Cina? Dan apakah dampaknya bagi ekonomi Indonesia? Selamat malam pemirsa, ada harapan besar dengan kunjungan Presiden Jokowi di negara Asia Timur, yakni ke China, kemudian ke Jepang dan juga Korea Selatan. Nah, harapannya ada investasi yang masuk sehingga ada pergerakan ekonomi agar pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan oleh pemerintah ini bisa dicapai tentunya. Tetapi dengan kunjungan yang dilakukan dan nilai investasi atau kesepakatan yang sudah disahkan atau ditandatangani bersama, apakah ini memang nantinya bisa memberikan kebaikan bagi kita? Untuk itulah Indonesia Business Forum pada malam hari ini mengangkat tema mengenai kemesraan RI China, hati-hati jebakan utang Cina. Saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber di studio dan juga narasumber yang terhubung melalui video conference. Saya perkenalkan satu persatu terlebih dahulu. Ada Prof. Hendrawan Supratikno yang merupakan anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Boleh disapa pemirsa dengan menggunakan mic, Prof. Sehat, Prof? Sehat. Akhirnya Prof bisa kembali Salam lagi sehat. di Indonesia Business Forum. Terima kasih Prof sudah berkenan Selamat menyempatkan waktunya. Kemudian ada ekonom Pak Antoni Budiawan. Pak Antoni, selamat malam. Selamat malam. Sehat Pak Antoni? Sehat. Ini analisisnya selalu menukik dan kritis untuk bisa memberikan masukan kepada pemerintah. Nanti coba kita tanya masukan dari beliau. Selanjutnya ada Pak Trubus Rahardiansyah, pengamat kebijakan publik. Pak Trubus, apa kabar? Sehat selalu, Mbak. Ini kalau lihat Mantul. senyumnya Pak Trubus kayaknya kebijakannya sudah tepat ini yang diambil oleh pemerintah. Nanti coba kita tanya juga sama Pak Trubus. Dan tentunya sudah terhubung melalui video conference ada staf khusus dan juru bicara Menteri Investasi BKPM, Katina Talisa. Tetina, selamat malam. Selamat malam Mbak Mano, Prof. Hendrawan, Pak Antoni, Pak Trubus, senior-senior. Izin kami bergabung via virtual seperti ini karena sedang di Seoul di Korea Selatan. Nah, ini langsung up to date begitulah ya perkembangannya. Kita langsung tanya ke Tetina aja. Tetina, ini tentu kita ingin tahu berita-berita positif yang dibawa dari hasil kunjungan Presiden. Nah, seperti apa kemudian kesepakatan khususnya di bidang investasi, Tetina? Terima kasih banyak. Dalam kesempatan ini izinkan kami untuk menanggapi dulu soal judul. Judul TV One memang luar biasa begitu ya, menyampaikan soal utang langsung dan menjelaskan di awal tadi videonya tentang investasi dan utang. Karena TV One ini adalah TV berita yang selalu nomor 1, jadi izinkan kami juga menyampaikan untuk menjadi pencerahan bagi publik perbedaan antara investasi dan utang. Jadi jangan sampai kita berbicara investasi dan utang kemudian dihubungkan yang kurang tepat karena memang ada perbedaan yang mendasar. Contoh kalau utang, misalnya pemirsa ingin membeli kendaraan bermotor lalu membelinya dengan kredit ke bank atau lembaga keuangan lainnya, maka harus dibayar cicilannya. Sementara kalau investasi, katakanlah saya punya tepung tapioka,
lalu ada investor yang mau mendanai, memodali untuk usaha membuat cireng atau seblak atau makanan lainnya, maka investor tujuannya adalah untung. Tetapi karena investasi, maka ada risiko kerugian dan tidak ada dalam tanda petik kewajiban bagi yang dimodali untuk mengembalikan karena sama-sama berinvestasi. Jadi inilah perbedaan antara investasi dan utang. Untuk itulah izinkan kami dari Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal, khusus bicara investasi, bukan bicara soal utang. Karena kami portofolionya adalah di bidang investasi, terutama di sektor real, dan di luar hulu migas dan jasa keuangan. Jadi Mbak Mano, kalau kita bicara soal hubungan kita dengan Asia Timur, maka mesra dengan semuanya. Jadi jangan anggap bahwa Indonesia hanya mesra dengan RRT atau dengan Tiongkok. Karena seperti arahan Bapak Presiden bahwa kita tidak memberikan karpet merah pada salah satu negara. Indonesia memberikan karpet merah yang sama, artinya perlakuan yang sama kepada semua negara, karena kita adalah negara dengan asas politik luar negeri bebas aktif, demikian juga dari sisi ekonomi. Apa buktinya? Dalam hal realisasi investasi, maka ketiga negara ini, tidak hanya Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan selalu masuk 10 besar di Indonesia. Di semester 1 misalnya, Tiongkok nomor 2, kemudian ada Jepang di posisi nomor 5, ada Hong Kong di sana, Korea Selatan nomor 7. Jadi memang hubungan kita adalah hubungan yang saling menguntungkan. Jadi kata kuncinya dalam investasi adalah kerjasama yang saling menguntungkan. Nah, dengan data ini dapat disampaikan bahwa sebetulnya dari sisi PMA, kita bersyukur bahwa di semester 1 ini sudah ada peningkatan, Mbak Mano, yang sebelumnya sempat menurun selama pandemi, sekarang sudah pada posisi 54%. Dan Bapak Presiden menargetkan angka yang fantastis untuk investasi, targetnya 1.200 triliun, dan sudah tercapai hampir 50%. Dengan penyerapan tenaga kerja hampir 700.000 orang, itu adalah tenaga kerja Indonesia. Nah, dari sisi apa sih oleh-oleh? Biasanya media selalu bertanya apa oleh-oleh setiap kunjungan Bapak Presiden. Izinkan kami menyampaikan karena sekarang Bapak Presiden sedang dalam perjalanan dari Jepang ke Korea Selatan dan seharusnya sebentar lagi tiba jam 10 malam waktu Korea Selatan. Nah, dari Jepang membawa oleh-oleh 5,2 billion US dollar atau setara dengan 73 triliun rupiah. Ini adalah komitmen investasi dari perusahaan-perusahaan karena tadi pagi waktu Tokyo dilakukan pertemuan Japan CEO Meeting yang dipimpin, dimoderatori oleh Bapak Menteri Investasi Pak Bahlil, dan diantaranya bicara banyak sektor. Ada migas di sana, ada soal baterai listrik di sana, ada juga soal produksi metanol di Papua Barat. Yang ini adalah memang seperti yang disampaikan Bu Menlu, investasi berkualitas. Jadi kalau kita bicara soal transformasi ekonomi, salah satu wujudnya adalah hilirisasi. Kalau kita bicara hilirisasi, apa sih yang dilakukan hilirisasi? Yaitu sumber daya alam kita yang sangat banyak. Jadi Bapak Menteri Investasi selalu menyampaikan, sudah saatnya kita berhenti menjual tanah air. Sudah saatnya kita berhenti mengekspor bahan baku atau raw material. Itulah kenapa pemerintah menyetop ekspor nikel misalnya. Nah sekarang udah ada dampaknya, Mbak Mano. Dulu defisit neraca perdagangan kita masih katakanlah berat. Sekarang sudah tersisa sekitar hampir 1 miliar dolar saja. Yang kita yakin bahwa tahun ini dan tahun depan kita bisa surplus dengan Cina. Artinya antara investasi dan perdagangan nggak bisa kita pisahkan. Tetapi dari sisi kalau mau ada perdagangan, maka mesti ada investasi. Kalau mau ada penerimaan negara, penciptaan lapangan kerja, maka mesti dimulai dengan investasi. Nah, hubungan dengan Korea Selatan juga akan kita lihat besok. Insya Allah besok akan ada penandatanganan MOU di sektor industri baja dan ada baja yang akan diproduksi khusus untuk kendaraan listrik. Jadi insya Allah Mbak Mano, kita ini sekarang pada jalur yang benar, kita melakukan hilirisasi, kita bukan hanya berniat, tapi sudah melakukan tahapan yang strategis untuk menuju Indonesia yang menjadi negara industri, negara maju, dan kita akan menjadi salah satunya insya Allah raja baterai listrik dunia. Ini tentu hal yang menyenangkan ketika tadi Teh Tina juga sudah sampaikan berkaitan mengenai investasi yang dikomitmenkan, ditandatangani bersama kesepakatannya dengan Jepang. Nah, kalau untuk yang dengan Cina tadi sepertinya masih belum disampaikan secara real agar pemirsa ada hal yang membahagiakan pada malam hari ini karena akan ada investasi yang terus bertambah. Ya, dengan Cina sendiri seperti saya sampaikan tadi bahwa memang Tiongkok ada pada posisi nomor 2. Izinkan saya menyampaikan datanya supaya clear ya. Di tahun 2019 Tiongkok itu peringkat kedua dengan 4,7 billion US dollar. Kemudian tahun 2020 masih di peringkat 2 dengan 4,8 billion US dollar, dan di tahun 2021 menurun menjadi 3,1 billion US dollar. Sementara yang meningkat itu justru Jepang. Jepang itu
2,5 miliar US dollar. Dan yang menariknya adalah Amerika Serikat juga masuk 5 besar di tahun lalu. Artinya dalam kondisi negara yang saling bersaing begitu ya, Cina dengan Amerika, justru Indonesia memanfaatkan celah yang sempit itu untuk menjadikan momentum strategis. Artinya kita adalah mitra strategis bagi semua negara, termasuk Tiongkok, kemudian Jepang, dan juga Korea Selatan. Nah, untuk semester 1 ini, Mbak Mano, realisasi investasi dari Tiongkok ini paling banyak di mana sih? Yang paling besar adalah industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatan. Ini diantaranya adalah smelter nikel. Kemudian transportasi, gudang dan telekomunikasi, perumahan, industri kimia dan farmasi, lalu listrik, gas dan air. Untuk Jepang yang paling tinggi adalah listrik, gas dan air, kemudian industri kendaraan bermotor. Kita tahu bahwa Jepang sudah berinvestasi lama di Indonesia sejak tahun 70-an, tapi Bapak Presiden titip untuk Jepang bahwa jangan lagi kendaraan yang bahan bakarnya minyak, karena kita ingin bergerak kepada kendaraan listrik. Ya, jadi ini ada yang menarik, Prof. Hendrawan, tentu ada catatan kalau dari Komisi 11 untuk bisa membuat agar investasi yang sudah ditandatangani ini akhirnya terimplementasi, sehingga tidak hanya 700.000, bisa jadi multiplier-nya lebih luas lagi agar target pertumbuhannya bisa dicapai, begitu Prof? Ya betul, jadi dua masalah yang mendasar dalam ekonomi nasional kita adalah yang pertama, kita menghadapi penyakit ekonomi biaya tinggi. Ya, penyebabnya apa itu bisa didiskusikan panjang lebar. Ya. Yang kedua, ekonomi bernilai tambah rendah. Nah, apa yang sedang dilakukan oleh Presiden ini adalah bagaimana menggeser ekonomi yang bernilai tambah rendah menjadi ekonomi yang bernilai tambah tinggi. Itu dilakukan hilirisasi. Nah, hilirisasi ini harus memang membutuhkan investasi yang besar. Nah, apa yang disampaikan oleh rekan Tina Talisa tadi, upaya-upaya itu sudah dilakukan dan sedang dilakukan. Itu sebabnya kita berharap investasi yang masuk ini berkualitas, menciptakan nilai tambah yang tinggi. Jangan dari dulu ekspor bahan mentah terus, mengandalkan tenaga kerja murah terus, ini seperti zaman VOC dong. Ya, itu intinya seperti itu, kita sangat mendukung. Tapi bagaimana kemudian kaitannya untuk bisa menutup utang yang masih gapnya luas ini? Nanti sebentar lagi kita akan lanjutkan, tetaplah bersama kami. Arahnya sudah semakin baik tujuan dari Presiden untuk bisa meningkatkan value dari penanaman modal di Indonesia. Nah, tapi bagaimana kemudian balancingnya dengan utang? Nah, ada Komisi 11 pasti tahu. Silakan, Prof. Ya, tetapi sebelum itu ya, Mano, Tiongkok ini kan negara dengan kekuatan ekonomi nomor 2 terbesar di dunia. Jadi kurang lebih ukuran ekonominya itu 15 kali Indonesia. Kalau dilihat pendapatan per kapitanya, Tiongkok kurang lebih 10.000 US, kita 4.000 US. Jadi Tiongkok ini sedang bertransisi dari sektor industri bernilai tambah rendah ke sektor bernilai tambah tinggi. Itu sebabnya produk-produk Tiongkok sekarang mulai masuk ke high-tech. Nah, ini peluang bagus untuk bekerja sama. Dua kekuatan ekonomi yang cukup besar, kalau di Asia pasti yang terbesar dua-duanya ini. Kemudian ditambah dengan transisi evolusi teknologi yang sedang terjadi, ini kalau betul-betul bagus, arah kedepannya ini dahsyat ini. Dahsyat luar biasa. Itu sebabnya kita mendukung upaya-upaya tadi untuk mengundang investasi yang menciptakan kesempatan kerja, ramah lingkungan, dan teknologinya bisa ditransfer. Ya kalau enggak repot kita ya akan menjadi bangsa kulit terus kan. Gitu. Ya, tapi ada kekhawatiran Pak Antoni tentunya ya, jangan-jangan ini jebakan Batman dalam tanda petik. Nah, kalau catatan Pak Antoni sendiri gimana? Pertama adalah mengenai judulnya ini ya. Ini adalah hati-hati jebakan utang China. Jadi konotasinya adalah tentu saja negatif terhadap uang dari China. Sebetulnya yang dimaksud di sini adalah sebetulnya hidden debt, ya, sebetulnya utang yang tersembunyi gitu, maksudnya gitu ya. Nah, memang kalau kita melihat dari utang tersembunyi, ya konotasinya sebetulnya bukan China yang melakukan jebakan itu, ya kita sendiri pemerintah yang melakukan jebakan itu gitu. Jadi artinya melalui BUMN, melalui hutangnya tidak terikot di dalam official debt to GDP ratio dan sebagainya gitu. Itu pertama. Terus kedua adalah saya rasa memang Indonesia kalau saya ngeliat dari datanya adalah memang udah cukup ya dibilang kritis, cukup rentan lah. Bahwa sekarang ini uang keluar terus ya dari Indonesia itu mengalir keluar, capital outflow. Jadi utang pemerintah ini sudah turun, tadi dikasih lihat dari
2020 itu 206 miliar menjadi 200 miliar, sekarang 188 miliar. Artinya? Nah, artinya adalah banyak yang media juga memframing ini, yaitu membilang bahwa utang Indonesia dibayar. Ya, padahal adalah sebetulnya switch itu adalah dibuang oleh asing untuk itu kan yang membeli adalah bukan pemerintah. Jadi kalau kita lihat, kalau pemerintah membayar itu tidak benar. Karena utang pemerintah dari 2019 sampai 2002 hari ini itu menaik terus gitu. Jadi artinya tidak pernah dibayar itu utang. Saya melihatnya adalah kemungkinan itu adalah intervensi dari Bank Indonesia. Kebetulan Bank Indonesia Agustus lalu ya, atau yang itu mendapatkan uang dari SDR dari IMF sebesar kurang lebih ekuivalen 6,3 miliar. Nah, apakah sekarang uangnya ini sudah sangat tipis ya untuk intervensi? Sehingga ini benar-benar kita harus mengandalkan utang dari luar negeri lagi atau apapun itu investasi. Tapi saya mau memberikan ini, kita bicara mengenai utang tapi saya ke investasi ya. Kalau kita lihat investasi kita ini turun terus dari 2019 ke 2020, 2021 itu masih turun gitu dibandingkan 2019 gitu ya. Dan apalagi investasi portfolio itu turun tajam gitu. Nah, jadi artinya memang bahwa Indonesia ini di dalam suatu proses yang memang sulit gitu. Bahwa kalau ini kebetulan kita 2020 dan 2021 defisit transaksi berjalan kita kebetulan positif ya, menjadi surplus pada 2021 ini. Tetapi begitu ini ada tekanan lagi, harga komoditas turun dan investasi tidak masuk, ini akan menjadi masalah. Kelihatannya bahwa kita lihat investasi ini sangat kabarnya selalu sangat menggembirakan. Kalau kita lihat dari Elon Musk ya berapa kali untuk datang dan sebagainya begitu, itu tapi ternyata ya tidak ada kenyataan terus gitu. Nah, yang ini diharapkan bahwa kita benar-benar lebih ke realistis gitu ya. Lebih ke realistis bahwa investasi bagaimana dan kedua adalah bahwa utang ini melalui BUMN ini hati-hati karena investasi itu tidak meningkatkan pertumbuhan ekonomi kalau proyeknya adalah rugi. Misalnya proyek yang sekarang sudah dijual ya, tol Kuala Namu ya itu dijual. Saya tidak tahu itu beredar di masyarakat bahwa ada yang bilang rugi dijualnya cuma 800 sekian miliar. Padahal modalnya 1,5 triliun gitu kan, tapi ada yang bilang untung gitu. Nah, ini DPR perannya, mohon kalau begitu adalah dibikin klarifikasi. Harusnya adalah dimintakan kepada itu bagaimana duduk perkaranya. Begitu juga dengan kereta api cepat gitu. Kenapa bahwa sekarang uang membengkak begitu, tetapi tidak ada. Ini kelihatannya DPR nih sekarang menjadi anak penurut ini. Kita coba tanya sama sebelahnya. Kita tanya dulu sama Nah, ini yang harus diinikan karena ini kerugiannya kereta cepat ini kenaikannya 2 miliar, Mbak. 2 miliar itu 30% lebih dari yang awal gitu. Dan kita harus disuruh menanggung lagi ya, bukan udah kita mau menanggung porsi kita. Sekarang ada kabar bahwa diminta cost of run-nya ditanggung oleh Indonesia. Wah, ini bahaya sekali. Demikian, terima kasih. Silakan Prof. Hendrawan. Jadi ini tugasnya Prof. Hendrawan ini memang kan sebagai ini pengawas. menjalankan sikap kritis tetapi dalam koridor fatsun politik. Ya, jadi itu sebabnya kami menyampaikan kritik-kritik tersebut tajam sekali dalam forum-forum yang tertutup. Karena apa? Karena kami tidak ingin ada penafsiran yang salah yang beredar di luar. Ini membahayakan, Pak. Karena kan kami juga membutuhkan akurasi data dan mitra-mitra kami minta untuk menyerahkan data yang betul-betul akurat. Yang kalau diberikan kepada publik itu tidak menimbulkan salah tafsir. Seperti tadi, ada yang mengatakan ini untung, ada yang mengatakan ini rugi. Terus kasus kereta cepat Jakarta-Bandung ini kan memang sudah menjadi perdebatan publik yang luar biasa. Dan ini tentu saja akan menjadi perhatian untuk tahun-tahun ke depan juga loh, bukan hanya yang sudah lewat. Iya, ini yang perlu di-clearkan dari Komisi 11, apakah memang utangnya tadi yang disampaikan Prof. Hendrawan itu dipindahkan atau? Ya, jadi begini, memang ini dalam mengelola negara ini tidak mudah ya. Kalau utang melalui satu pintu sudah mentok dan biayanya lebih mahal, maka kita harus kreatif, menciptakan pintu yang lain. Kalau pintu yang lain juga sudah mulai sumpek, kita ciptakan pintu yang lain.
Itu sebabnya tadi Pak Antoni mengatakan ya kalau melalui kantong APBN sudah mentok karena ada patokan defisit ya. Kemudian BUMN dimanfaatkan untuk berutang. Ini juga mulai mentok. Kita buat lembaga-lembaga lain yang tujuannya untuk apa? Untuk tadi menciptakan creative financing. Masalahnya kita masih membutuhkan dana pembangunan yang besar. Ya Pak Trubus, ini dana pembangunannya butuh besar. Dan tentu saja kalau dari sepengamatan Pak Trubus ada catatan-catatan supaya nanti ke depan tidak kemudian masuk jebakan itu tadi dalam tanda petik. Iya, menurut saya yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana komunikasi publiknya yang transparan ya terkait dengan utang, terkait dengan investasi. Karena selama ini publik kan melihat bahwa apa yang diucapkan ataupun yang dijanjikan oleh pemerintah itu selalu dalam tanda petik diingkari gitu. Itu yang menjadi publik sering melihat bagaimana kemudian kinerja pemerintah itu selalu menjadi sorotan. Itu persoalan yang kedua bahwa baik investasi maupun utang tadi sudah dijelaskan sama Mbak Tesla tadi, itu memang dua hal yang berbeda, tetapi masyarakat atau publik melihatnya itu seringkali saling berkelindan, saling kait mengait. Nah ini memang hal yang sangat diperhatikan adalah selama ini misalnya investasi itu publik melihatnya justru banyak kerugiannya daripada keuntungan yang digambarkan kan gitu. Jadi ini yang misalnya kerusakan lingkungan, lahan yang dulunya produktif jadi tidak produktif. Bahkan masyarakat istilahnya lokal itu banyak yang terpinggirkan oleh aktivitas pembangunan itu sendiri. Banyak juga investor-investor yang sepertinya tidak peduli dengan kondisi sosial masyarakat yang ada di tempat di mana lokasi pembangunan itu dilaksanakan. Nah itu menjadi catatan tersendiri. Tetapi memang terkait dengan utang itu sendiri memang jebakan utang, kemudian selama ini publik melihat bahwa pemerintah itu selalu seolah-olah ya utang itu caranya gitu. Jadi nggak ada cara lain ketika menghadapi situasi yang sulit, situasi misalnya kayak resesi sekarang ini dan pembangunan harus jalan misalnya tentang IKN, tentang kereta api cepat itu harus jalan, itu seperti dipaksakan gitu ya. Dipaksakan padahal harusnya kan menjaga stabilitas ekonomi, stabilitas harga maupun stabilitas nilai rupiah yang harusnya tetap dalam posisi bertahan. Dan ini publik mengharapkan istilahnya ini public trust gitu. Public trust itu yang penting karena kalau tidak ya yang terjadi yang disampaikan oleh pemerintah terjadi gap di bawah kan, publiknya menganggap itu nggak bisa dipercaya, apalagi kemudian maaf aja negara-negara yang disebut itu selalu kan dari dulu ya polanya seperti itu, pola-pola di mana kalau memberikan hutang pada akhirnya juga keuntungannya yang didapat Indonesia nggak begitu banyak gitu dalam jangka panjang ya pada akhirnya publik melihat ujung-ujungnya APBN juga dalam pembangunan itu gitu. Jadi selalu publik itu melihatnya seperti itu, Mbak. Ada kekhawatiran loh Prof sebenarnya. Iya, sebenarnya begini, kalau kita memiliki sumber-sumber pendanaan yang lebih bervariasi, juga belum naik loh, itu Prof. bagus ya. Tetapi kan kondisinya dalam jangka pendek kita tidak memiliki banyak alternatif, Mas. Kalau dalam jangka menengah misalnya kalau tax ratio kita bisa kita tingkatkan ke angka 13-15%, maka tentu ketergantungan kita terhadap utang bisa kita tekan, ya kan? Tetapi dalam kondisi yang sifatnya jangka pendek, pilihan-pilihan itu menjadi terbatas. Nah, soal apa yang disampaikan oleh teman-teman, kekhawatiran ini istilah jebakan utang, utang najis, ya, utang yang tidak digunakan secara produktif, utang yang menimbulkan korupsi berlapis-lapis. Ini tentu kita harus perangi. Semua orang sepakat dalam hal itu. Ya, saya sudah berkali-kali mengatakan kalau kita membangun dengan mengandalkan utang, yang istilahnya debt-led development, maka kita seperti pemain ski yang berselancar di atas es yang tipis. Batu yang kecil bisa menjatuhkan. Ya, itu sebabnya kita harus hati-hati. Itu sebabnya di DPR kami terus-menerus menekankan kepada Kementerian Keuangan, utang harus dibuat transparan, produktif, ya, akuntabel. Kalau tidak bahaya. Pertaruhan kita adalah masa depan generasi muda loh, generasi yang akan datang. Ya. Tetapi Pak Trubus mengatakan ada persoalan-persoalan pengingkaran atau apa yang disampaikan tidak benar dan seterusnya, ini harus disampaikan secara terbuka. Karena pemerintah terbuka juga untuk mendapatkan kritik-kritik seperti ini. Ya. Jadi Pak Trubus harus lebih rajin ya menyampaikan kritik. Karena kritik yang konstruktif itu vitamin. Ya.
bagi deliberasi demokrasi dan keputusan-keputusan yang terbaik dalam kebijakan publik. Kehati-hatian itu tetap penting dan kritik yang diberikan secara konstruktif tentunya bisa menjadi dalam tanda petik obat agar kita ini menjadi semakin sehat. Lah seperti apa kemudian upaya realisasi dari komitmen yang tadi sudah disampaikan oleh Teti Natalisa sesaat lagi? Kita akan lanjutkan, tetaplah bersama kami. Kalau Sri Lanka kemarin kan kasusnya gara-gara pemerintahnya yang nggak bisa mengelola hutangannya kan. Kalau di Indonesia ini kan tergantung si pemerintahnya nih, hutangnya ini nanti pengelolaannya produktif atau enggak. Kalau emang produktif untuk menguntungkan negara kita, ya nggak ada masalah. Mau hutangnya dari Cina kayak mau dari mana, tergantung dari pemerintahnya aja. Dalam kaitan dengan utang, kita memang perlu untuk kita lihatlah perbandingannya sejalannya, hutangnya berapa, investasinya berapa. Karena kalau kita menyampingkan jumlah utang kita dengan investasi, jelas-jelas kita akan bisa jadi kita akan kolaps. Sebetulnya itu positif, dalam artian bisa membantu perekonomian di kita juga ya, penanaman modal asing itu kan pasti kan bisa membantu pekerja-pekerja kita juga bisa terangkat dari segi lainnya. Tapi perlu diperhatikan juga memang dalam segi pelaksanaannya. Inisiasi dari atasnya bagus tapi pelaksanaannya kadang-kadang masih belum tepat, kayak tadi kereta cepat yang di Bandung mungkin seperti itu. Nah, inisiasinya ini memang sudah bagus, termasuk juga komitmen yang dibangun dan dijalin oleh pemerintah dengan negara sahabat untuk berinvestasi. Nah, realisasinya, kita ingin tahu. Silakan Tetina. Terima kasih banyak Mbak Mano. Pak Antoni, izin tadi pada saat Bapak menyampaikan bahwa realisasi investasi turun terus, karena kebetulan di pemerintah yang mendapatkan tugas dan kewenangan terkait investasi adalah Kementerian Investasi, izinkan kami menyampaikan kami selalu melaporkan kepada publik setiap triwulan. Dan untuk triwulan kedua ini sudah kami laporkan kepada publik, yang tentu publik dalam hal ini diwakili oleh teman-teman media. Kami melakukan press conference pada tanggal 20 Juli kemarin. Datanya sebagai berikut Bapak, di tahun 2020 realisasi investasi kita 826 triliun. Tahun lalu, tahun 2021, 901 triliun. Jadi naik terus Pak, bukan turun terus, mohon izin. Kemudian tahun ini target dari Bapak Presiden adalah 1.200 triliun. Dengan seperti apakah realisasinya, catatan dari Pak Prof. Hendrawan betul, dari Pak Antoni juga bagaimana berkualitas. Nah, berkualitas ini diterjemahkan dalam beberapa hal. Pertama adalah bernilai tambah, sepakat itu betul sekali. Yang kedua adalah adanya kolaborasi dengan pengusaha nasional dan UMKM. Dan ini ada peraturan Menteri Investasi yang menyebutkan secara tegas bahwa setiap investor harus berkolaborasi. Dan itu konkret, bentuknya bukan hibah tapi kerjasama dan memasukkan UMKM dalam rantai pasok. Yang ketiga adalah soal lokasi atau sebaran investasi. Selama ini Bapak Presiden selalu menyampaikan bahwa jangan sampai salah satu daerah sentris, tetapi harus Indonesia sentris. Karena itulah sejak triwulan 3 2020, pemirsa ini kami perlu laporkan juga bahwa investasi Indonesia ini sudah lebih banyak di luar Jawa. Jadi selama 8 triwulan berturut-turut, investasi itu sudah lebih banyak di luar Pulau Jawa. Ini adalah hasil dari kerja keras di periode sebelumnya, Pak Jokowi dan Pak JK yang mengejut infrastruktur. Karena salah satu yang menjadi daya tarik investasi adalah jika ada infrastruktur yang memadai. Kemudian kalau kita lihat komposisi antara PMA dan PMDN, supaya kita tidak kemudian menganggap bahwa PMDN kita tidak kuat, kita harus bersyukur bahwa para pengusaha dalam negeri juga memiliki kekuatan, apalagi di masa pandemi. Kita bisa kemudian mencapai target 826 triliun pada saat masa pandemi 2020 karena kekuatan pengusaha dalam negeri. Dan sekarang komposisinya pun 54% dan 46%, artinya PMDN-nya masih kuat juga Mbak Mano, Pak Antoni. Nah, yang perlu kita perhatikan betul sekali soal nilai tambah tadi, saya perlu sampaikan kembali data yang lebih konkret. Hubungan Indonesia dengan Cina dalam konteks perdagangan, kita tahun 2019 defisit neraca perdagangan itu transaksi berjalan defisit neraca perdagangan kita 17 billion US dollar. Kemudian 2020 menjadi defisit 7,85 billion US dollar. Tahun 2021 defisitnya menjadi hanya 2,46 billion US dollar. Ini kenapa? Karena kita sudah investasinya bernilai tambah. Ini di sektor baja dan besi. Dan tahun ini insya Allah untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia akan surplus perdagangannya dengan RRT, dengan Tiongkok. Artinya bahwa investasi itu memang tidak bisa kita lihat dalam jangka pendek. Kita bisa melihatnya dalam jangka menengah dan jangka panjang. Contoh misalnya, ini soal baterai listrik ini kalau tadi Pak Antoni kan hanya, mohon maaf gitu ya, melihatnya salah satu
perusahaan dari Amerika. Itu memang betul sedang diproses terus oleh pemerintah, bekerja keras ke arah sana, tapi jangan lupa sudah ada yang realisasi. Di antaranya adalah LG dari Korea Selatan. LG ini Bapak Ibu investasinya grand package 9,8 billion US dollar atau setara dengan 142 triliun yang merupakan investasi terbesar pasca reformasi yang dilakukan oleh satu perusahaan dan sudah dilakukan konstruksi untuk 10 gigawatt pertama di Karawang, Jawa Barat, kemudian groundbreaking untuk pembangunan prekursor katodanya di kawasan industri terpadu Batang. Kenapa sih Indonesia ngotot sekali untuk hal ini, Mbak Mano? Karena kita tahu kita punya nikel yang banyak, cadangan terbesar di dunia, tapi selama ini diekspor raw material yang tadi Prof. Hendrawan sampaikan, masih VOC banget. Kita punya kobalt, punya mangan yang merupakan bahan baku 3 utama untuk membuat baterai listrik. Kita cuma tidak punya litium dan kita masih impor dari Australia dan insya Allah ke depan kita bisa menemukan substitusinya. Nah, kemudian kita sekarang kita sudah produksi mobil listrik. Kita adalah negara pertama di Asia Tenggara yang memproduksi mobil listrik. Dan nanti kalau sudah produksi 10 gigawatt pertama, kita juga negara pertama di Asia Tenggara yang memproduksi baterai listrik. Yang ingin saya katakan adalah dalam konteks baterai listrik misalnya Mbak Mano, kita nggak kasih kartu merah sama siapapun, sama sekali. Korea masuk, Tiongkok masuk, dari Taiwan Foxconn masuk, dari Inggris ada British Volt, dari Jerman ada BASF dan VW, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat dari Amerika juga akan masuk. Sehingga inilah yang dilakukan secara seperti Pak Trubus sampaikan, mesti bisa dipertanggungjawabkan. Insya Allah kami di Kementerian Investasi, Pak, kalau masih rencana-rencana kita nggak pernah publikasikan. Jadi Pak Bahlil meminta kami tertib, kalau masih rencana tidak boleh bicara. Yang boleh disampaikan kalau sudah ada MOU, kalau sudah mulai menuju kepada realisasinya. Ada hal yang baik sebenarnya Pak Trubus, silakan. Iya, menurut saya sih memang apa yang disampaikan Mbak Tesla ini seperti nyanyian merdu gitu ya. Jadi kita berharap publik itu ada ya keyakinan tinggi lah ya terhadap apa yang disampaikan. Karena persoalannya misalnya kayak utang. Kalau utang itu kan publik tidak pernah dilibatkan. Utang kan selalu paling-paling itu para pengusaha aja yang utang sama ini kan, sama pemerintah. Karena publik dilibatkan, akademisi belakang juga nggak ada gitu. Jadi kan sementara situasi demokrasi itu berkembang terus kan, di mana kemudian tuntutan publik terus berkembang. Nah kemudian terkait dengan investasi yang disampaikan tadi juga itu hal yang memang banyak harapan gitu. Dengan investasi itu kita berharap akan ada pembangunan yang ada percepatan termasuk infrastruktur yang sudah dilakukan selama ini. Tetapi kan yang terjadi kemudian yang menikmati ini kan hanya kelompok-kelompok tertentu dianggapnya, masyarakat banyak merasa enggak ini. Bahkan di publik seringkali berdebat bahwa kami tidak menikmati infrastruktur yang dibangun gitu, yang menikmati hanya kelompok masyarakat ini, sementara kami masyarakat istilahnya pinggiran, masyarakat yang termarginalkan atau apa tidak menikmati dari pembangunan itu sendiri. Jadi menurut saya investasi itu untuk sopo gitu kan. Jadi pertanyaan ini kan harus jelas, clear gitu. Artinya pemerintah punya tanggung jawab. Tadi sampaikan Mbak Tessa benar, tanggung jawab, tetapi tanggung jawabnya harus konkret. Karena ini kan realistis. Kalau tidak realistis kemudian hanya berujung kepada tanda petik angan-angan. Nah, ini menjadi masalah. Karena apa? Karena pada akhirnya kita membebani pada generasi berikutnya. Nah, ini yang tadi juga sudah di-mention oleh Prof. Hendrawan. Silakan Prof. Ya, jadi ini Pak Trubus, kalau saya boleh pilah ya, ada 2 jenis kritik. Kritik pertama, komunikasi publik yang dibangun ini kurang transparan. Jadi itu berarti tantangan untuk pemerintah agar capaian-capaian itu diartikulasikan lebih baik, dikomunikasikan lebih baik. Saya kira itu setuju ya, jadi memang banyak hal yang di dalam penyampaiannya kepada publik perlu lebih jelas ya, lebih transparan. Pemerintah sudah berusaha ke arah sana Pak Trubus, itu sebabnya Pak Trubus rajin-rajin mengingatkan terus ya, saya tunggu loh. Kemudian yang kedua Pak Trubus, soal substansi tadi, siapa yang mendapatkan manfaat terbesar dari investasi ini? Nah tentu kita bisa ukur dengan indikator yang jelas, sebab kalau kita asal kritik nanti ukurannya apa? Misalnya nilai tambah, oke tadi Mbak Tina Talisa bilang, kemudian kesempatan kerja yang diciptakan. Oke, kita bicarakan pertumbuhan ekonomi yang dilahirkan. Tadi Mbak Tina misalnya menyebut satu KITB, Kawasan Industri Terintegrasi Batang, yang luasnya 4.500 hektar, di dapil saya kebetulan. Maka kami jauh-jauh hari sudah mengantisipasi, itu sebabnya saya selalu datang ke dapil, saya menyampaikan, you harus mempersiapkan lembaga-lembaga pelatihan, supaya you tidak hanya menjadi penonton di pinggir jalan. You harus mempersiapkan kursus-kursus bahasa, karena nanti banyak investor asing, bahasa Jepang, bahasa Korea, macam-macam itu, you harus bisa itu ngomong itu, you harus mempersiapkan supply
untuk kuliner, buah-buahan dan seterusnya. Saya minta mantan Bupati Pekalongan untuk menciptakan daerah yang bisa menghasilkan jeruk yang kualitasnya tinggi, apel, sekarang sudah macam-macam itu. Nah, ini harus dilakukan. Edukasi, sosialisasi terhadap orientasi kita ke depan harus jelas supaya rakyat bisa membaca ya ke depan ini. Itu Pak Trubus. Tapi tentunya kita juga ingin tahu untuk pengusahaan yang lainnya selain utang ini loh Prof. Karena kan khawatir juga kalau kemudian posnya dan jalurnya ini tidak ada diversifikasi dan yang dipakai itu-itu aja tentu kan akan bermasalah tentu. Oh iya, itu pasti, itu sebabnya. Nah ini bagaimana kemudian Komisi 11 mengingatkan pemerintah? Ingat terus Ibu Sri Mulyani, awas Bu Sri Mulyani ya, hati-hati ini. Bu Sri Mulyani mengatakan kita sudah berusaha mendiversifikasikannya, antara lain menggeser ya surat utang negara ke investor dalam negeri. Itu sebabnya kan sekarang ini Pak Antoni ngeritik terus loh. Kalau menjadi bankir lebih bagus surat berharga negara yang dibeli. Duduk-duduk manis begitu dapat 6,sekian% daripada mengalirkannya ke sektor kredit yang bermasalah, berisiko. Ini Pak Antoni, begitu Pak, ini Pak Antoni paling banyak kritik loh. Setiap kali WA saya, WA-nya langsung saya forward ke teman-teman. Supaya apa? Supaya mereka tahu ya kritik itu adalah bagian yang konstruktif dalam kehidupan kebersamaan kita. Sebab kalau tidak ada kritik, seperti nanti bus, semuanya sepakat pada busnya mau masuk jurang, ini tidak ada yang mengingatkan. Betul Pak Antoni? Iya. Itu sebabnya kami bersahabat terus. Dia lulusan Rotterdam, saya lulusan Amsterdam gitu kan. Tetangga, kita coba tanya langsung sama Pak Antoni nih, soal utang nih. Pertama adalah mengenai yang tadi saya katakan, yaitu investasi turun. Artinya investasi saat ini belum sampai ke 2019. Dari 2019 saya bicara investasi adalah investasi asing ya, PMA ya, Foreign Direct Investment. 2019 itu 20, sekian miliar, lalu 2020 turun menjadi 14 miliar dan 2021 benar naik menjadi 16 miliar sekian. Kuartal pertama, karena kita baru tahu bahwa ini mendapatkan dari kuartal pertama, yaitu 4,4 miliar sekian. Jadi kalau kita gabungkan, kalau kita ini kan mungkin adalah 18 miliar. Ya memang, tapi yang saya maksud adalah belum sampai ke 2019. Itu pertama. Terus kedua adalah bahwa PMA ini akhirnya menjadi bumerang. Dalam arti apa? Dalam arti bahwa dalam waktu panjang itu akan keluar dividen terus. Kalau proyek ini adalah menguntungkan, misalkan payback 8 tahun, setelah 8 tahun ini uang keluar terus ke sana. Ya, itu jadi kalau kita lihat dari primary income, jadi neraca pendapatan primer, itu kita dari 2007 kalau nggak salah itu sekitar cuma 14 miliar dan 2019 sebelum pandemi, yaitu sudah sampai 42 miliar, 40 miliar. Itu uang keluar untuk primary income, bunga, dan dividen. Nah ini akan menjadi bumerang. Oleh karena itu seharusnya adalah kita memang harus dengan pengusaha dalam negeri. Kalau saya belakangnya itu waktu mengatakan grow from within. Ya, jadi kita dari internal gitu. Tapi masalahnya tax ratio kita katanya nggak bisa. Nah, masalahnya adalah tax ratio itu adalah masalah negara. Masalah swasta itu harus didorong dengan kebijakan-kebijakan ekonomi yang mendorong investasi swasta. Nah, kalau tax ratio itu tidak bisa dan masih belum mengangkat, itu bukan alasan bahwa negara itu tidak bisa untuk itu. Ini adalah justru kalau Pak Hendrawan mengatakan bahwa tax ratio masih rendah dan rendah terus, itu mencerminkan kegagalan pemerintah. Nah, jangan jadi itu. Nah, terus yang kedua adalah itu satu gitu ya. Dan yang terakhir adalah mengenai tadi, ya saya mengkritisi terus, tetapi apa istilahnya beradab atau apa? Kritik yang konstruktif. Ya, nah pada saat itu adalah di dalam kamar saja sama pemerintah kan gitu kan. Tapi tidak, DPR adalah ruang publik, DPR adalah perwakilan rakyat, itu harus dibuka kepada rakyat gitu. Rakyat wajib mengetahui, jadi tidak ada alasan DPR bilang saya sudah itu kan bisa aja, itu cuma klaim saja Prof. Jadi artinya bahwa ini harus dibuka kepada publik, kalau bisa RDP-nya tanya mengenai kenapa kereta cepat membengkak 2 miliar, undang publik, saya hadir Prof.
Demikian, terima kasih. Prof. Hendrawan harus ini- jawab sesaat lagi, tetap bersama kami. Ini saya berikan kesempatan dulu Prof. Hendrawan, silakan direspon. Ya, jadi terima kasih untuk masukan dari Pak Antoni tadi ya. Tetapi soal tax ratio, kita baru saja melahirkan satu undang-undang baru, Undang-Undang Nomor 7 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, mudah-mudahan dengan undang-undang ini nanti kalau turunan peraturan pemerintahnya sudah jadi, upaya-upaya untuk meningkatkan tax ratio ini lebih sistematis lah, ya lebih terukur. Kemudian soal DPR tadi yang sepertinya berdebat di ruang tertutup, itu ada dua jenis rapat kan, rapat yang memang tertutup dan rapat yang terbuka. Kalau rapat yang terbuka diumumkan secara luas, banyak wartawan di atas dan seterusnya. Tetapi kan minat dan preferensi selera wartawan ini beda-beda. Kalau yang serius-serius ya kan tidak terlalu diberitakan. Tetapi yang pakai istilah-istilah yang apa yang sedang ngetren misalnya, apalagi akhir-akhir ini. Saya ini diwawancara sampai saya bosen loh soal capres, copras. Saya mengatakan fokus kita sekarang ini bagaimana mengatasi inflasi dan mengefektifkan subsidi supaya tadi APBN itu dirasakan betul-betul oleh rakyat kecil. Tapi ini capresnya bagaimana? Partai Bapak mau mencalonkan dulu. Sudah ditegaskan berkali-kali. Ini masih agak panjang waktunya, bersabar. Tetapi enggak. Yang tertarik itu yang ramai dibicarakan. Itu sebabnya begitu menterinya Ibu Tina Talisa mengatakan ini ya penundaan pemilu atau apa itu. Pokoknya yang lain langsung kan beritanya. Tapi kalau coba rilis pers tadi tentang capaian investasi 2021, 2022 ya lebih bagus dari 2019, 2020. Coba muatnya mungkin kecil loh. Beritanya di pojok lagi. Itu. Iya. Tina silakan. Iya, terima kasih banyak atas masukan, saran dari senior-senior. Betul seperti Prof. Hendrawan sampaikan bahwa pemerintah memiliki pekerjaan rumah dalam menyampaikan lebih mendarat dan membumi. Karena harus saya akui bahwa isu investasi ini sering dianggap isu elitis begitu ya Prof ya. Padahal sebetulnya investasi ini harusnya sangat dekat dengan masyarakat. Pak Antoni mohon izin tadi pada saat Bapak menyampaikan investasi menurun, dalam kacamata saya investasi itu adalah total investasi. Karena bagi kami Pak Antoni dan pemirsa, investasi itu dari sisi penanaman modal bisa asing bisa dalam negeri. Dari sisi skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro bagi kami adalah investasi. Jadi Bapak Presiden selalu menyampaikan investor itu jangan dipikir yang besar-besar. Jangan dipikir yang karyawannya ribuan, yang modalnya ratusan miliar. Jadi bagi kami di Kementerian Investasi, para pelaku usaha mikro yang pegawainya 2 orang menanamkan modal 20 juta itu sudah sangat berkontribusi bagi pemerintah. Karena justru mereka lah yang paling banyak menciptakan lapangan pekerjaan dan paling besar kontribusinya terhadap PDB. Nah, izin menyampaikan betul kalau untuk PMA pada tahun 2020 menurun Pak. Tapi di negara mana yang tidak turun Pak pada saat pandemi? Dan kalau kita lihat rujukan di dunia pada misalnya contoh World Economic Forum, bahkan memprediksikan bahwa akan turunnya 30-40%. Tapi di Indonesia alhamdulillah yang pertama tidak ada yang hengkang dari Indonesia. Yang kedua yang terjadi adalah rata-rata menahan diri di tahun 2020. Tetapi tidak ada yang membatalkan investasi, tidak ada yang hengkang. Nah malah di 2020 ini turunnya tidak sampai 7%. Dan kemudian malah di 2020 kita dapat momentum Bapak dan juga pemirsa, ibu-ibu, momentum untuk perang dagang antara Tiongkok dan Amerika. Kita bisa merelokasi perusahaan yang berinvestasi awalnya di Tiongkok ke Indonesia. Buktinya sekarang sudah ada 30 perusahaan yang merelokasi ke Indonesia. Tidak hanya dari Tiongkok, ada yang dari Korea, ada yang dari Malaysia, yang sekarang sudah realisasi 9 billion US dollar. Dan mereka ini rata-rata targetnya ekspor. Contoh ada dari Taiwan. Perusahaan ini membuat audio speaker pindah ke Subang, Jawa Barat. Tadi dari Tiongkok. 100% untuk ekspor. Jadi memang inilah upaya yang dilakukan bagaimana kita harus menahan yang di dalam jangan sampai keluar, yang di luar masuk ke kita dengan sekali lagi menguatkan penanaman modal dalam negeri termasuk UMKM di dalamnya. Nah, dalam konteks penerimaan negara melalui pajak, Pak Menteri Bahlil selalu menyampaikan bahwa investasi ini ada di hulu. Hilirnya adalah di kemudian penerimaan negara melalui pajak. Karena kalau kita bicara penerimaan negara, maka di atas 70% atau bahkan sampai hampir 80% adalah pajak. Dan pajak paling besar adalah PPh Badan. Tapi PPh Badan tidak akan ada kalau tidak ada investasinya. Maka ini adalah hubungan yang lebih clear sebetulnya ketimbang investasi dan utang adalah investasi dengan penerimaan negara.
Jadi kalau ada investasi maka setidak-tidaknya akan ada penerimaan negara. Kalau ternyata produknya adalah mensubsidi impor maka akan ada substitusi. Kalau itu target ekspor maka memperbaiki neraca perdagangan. Dan yang paling utama adalah menciptakan lapangan kerja. Dan jangan lupa penciptaan lapangan kerja ini betul Pak Trubus, kita nggak boleh memandang hanya yang di perusahaannya, tapi rantai pasoknya. Kita melihat bagaimana pada saat Samsung masuknya ke Vietnam bukan ke Indonesia, itu kalau boleh dibilang kita mangkel luar biasa begitu ya. Karena dengan satu lokomotif itu di Vietnam ada gerbong yang dibawa menciptakan peluang rantai pasok yang luar biasa. Nah, itu yang kita lakukan dengan LG misalnya. Rantai pasok ini kan macam-macam. Dari mulai laundry-nya, catering-nya, warteg di sekelilingnya. Jadi ada yang formal dan informal. Dan biasanya yang bukan merupakan dampak langsungnya bisa sampai 3-4 kali lipat. Nah, ini yang diupayakan ke depan dan tentu terus memohon masukan, saran, kritik yang sangat konstruktif karena kita berharap investasi ini bukan kemudian kita bicara angka, tapi bicara dampak. Dan dampak itu yang paling real adalah dampak penciptaan lapangan kerja, karena itulah investasi Prof. Hendrawan kami diingatkan jangan hanya berfokus pada yang high technology, karena biasanya yang high tech itu lebih sedikit tenaga kerja yang dibutuhkan. Kita juga harus fokus pada yang padat karya, misalnya alas kaki, tekstil. Ini harus tetap kita dorong, jangan sampai kita kemudian penyerapan tenaga kerja tidak optimal. Karena kita paham pemerintah tidak mungkin menciptakan lapangan kerja melalui PNS, TNI, Polri, BUMN yang sangat terbatas. Kita masih punya pekerjaan rumah untuk menciptakan lapangan kerja dan kita butuh investasi karenanya tidak hanya PMA dan PMDN. Jadi untuk memaknai antara Tiongkok, Jepang, Korea Selatan ini semuanya sekali lagi sama-sama penting, semuanya sama-sama mitra strategis dan kita juga harus menganggap bahwa diri kita penting. Jadi dalam konteks hubungan kita dengan 3 negara ini, bukan cuma mereka yang penting bagi kita Mbak Mano, tapi kita sama-sama penting dan bahkan boleh dikatakan sekarang ini kita menjadi lebih penting. Contoh misalnya, dalam konteks timah ke depan kita akan melarang ekspor timah. Kenapa? Karena produsen timah paling besar adalah Tiongkok. Kedua Indonesia. Tapi siapa eksportir terbesar? Indonesia. Karena apa? Karena diolah cuma sampai 10%. Ke depan kita ingin kita bangun di sini hilirisasinya, baru kita jual ke dunia, ke global, sehingga nilai tambahnya menjadi lebih tinggi dan manfaatnya lebih tinggi. Jadi ke depan apa yang harus dilakukan supaya kita tidak masuk jebakan? Silakan Pak Trubus. Iya, menurut saya ini apa yang sudah disepakati lah kata apa yang disampaikan Bu Tesla tadi itu nantinya menjadi konkret itu karena penciptaan lapangan kerja ini yang sangat dibutuhkan sekarang ini karena kondisi masyarakat kita setelah pandemi Covid dan sebelumnya juga situasinya seperti itu dan kondisinya sekarang lebih parah lagi karena kesulitan mencari lahan lah, mencari pangan gitu. Nah menurut saya ini penciptaan lapangan kerja ini harus betul-betul terukur, jelas dan masyarakat langsung menikmati. Yang kedua terkait dengan kebijakan ini investasi yang padat karya itu memang harus terus ditingkatkan, dioptimalkan karena selama ini kadang-kadang yang terjadi para pekerjanya datang dari negara asalnya gitu, negara investor. Ini kan selalu menjadi potret buram lah kadang-kadang kita mengatakan potret buruk nanti nggak baik gitu ya. Potret buram dari investasi itu sendiri karena dengan alasan skillnya nggak ada padahal yang ada di situ sebenarnya banyak karena kan ternyata hanya skill sifatnya hanya sopir atau apa. Itu kan sudah menjadi hal yang masyarakat tahu lah ya, publik itu tahu. Jadi publik itu cerdas kalau dalam hal menilai apakah kemudian yang dijanjikan oleh pemerintah itu dimaknai sebagai sesuatu yang betul-betul nyata atau hanya sekedar khayalan kan itu. Jadi menurut saya hal-hal seperti ini memang harus terus terus tetap ditingkatkan. Dan yang terakhir menurut saya bagaimana menambah skill masyarakat kita. Ya kan masyarakat kita ini sekarang menengah ke bawah posisinya karena kesulitan ekonomi, kesulitan pandemi Covid ini dan pendidikan juga mengalami situasi yang agak menurun ya. Ini saya rasa ini menjadi tantangan tersendiri bagaimana kalau investasi itu nanti membawa skill tersendiri kepada masyarakat kita. Jadi ada transformasi tidak hanya knowledge tapi juga keterampilannya itu yang penting karena itu selama ini hanya masyarakat itu merasakan keterampilan hanya dimiliki oleh masyarakat kelompok tertentu saja. Gitu. Ini yang harus dipercepat kayaknya Prof. Hendrawan yang tadi Prof. Hendrawan programnya sudah galakan. Iya, jadi memang tantangan kita Pak Trubus adalah bagaimana melakukan transformasi ekonomi, ya. Jadi jangan hanya mengandalkan tadi upah yang murah, ya, kemudian komoditi bahan mentah tadi, tetapi kita bergeser ke investasi. Nah, dari investasi ini, kalau investasi sudah masuk, kita harus maju lagi, berbasis inovasi, ya. Ini kalau tidak seperti itu, kita berat dalam percaturan ekonomi global. Itu sebabnya mengapa kami selalu menekankan persaingan antar bangsa di masa depan adalah persaingan tata kelola, persaingan talenta.
Ya, itu sebabnya mari investasi human investment-nya kita genjot, ya, agar apa, kita nggak dibodohin terus, kan begitu. Ya, oke, Pak Antoni silakan. Pertama adalah tidak ada yang dispute bahwa investasi itu adalah penting. Investasi itu menciptakan lapangan kerja dan sebagainya. Jangan kita dikembalikan kepada ekonomi 101, ya kan? Bahwa itu semuanya ada itu. Nah, sekarang kalau kita lihat gini, tapi yang kita bicarakan adalah ini dalam konteks tadi Pak Jokowi lagi melawat ke China, Jepang, Korea dalam arti dalam rangka investasi asing. Makanya saya katakan bahwa investasi asing kita itu belum pulih kembali kepada 2019. Bahwa 2020 turun dari 20 ke 14 miliar itu berarti cuma 70%-nya. Tetapi bukan berarti hengkang. Berarti bahwa memang investasi baru itu melambat. Kita tahu bahwa semuanya melambat. Ya. 2021 mulai pulih. Baik. Dan 2022 diharapkan pulih. Itu tidak ada yang dispute di situ. Dan tadi Prof. Hendrawan juga mengatakan mengenai apa tadi ya yang terakhir? Jangan dibodohin. Atau iya. Nah, mengenai yang dari tadi investasi digeser begini, ke inovasi. bahwa investasi kita adalah jangan sampai ke tenaga kerja yang murah-murah. Tetapi kenyataannya apa yang Prof. Hendrawan katakan ini bertolak belakang dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang ketenaga kerjaan. Di situ bahwa di situ tidak boleh. Artinya ada dibatasi itu kenaikan-kenaikan begitu gitu. Nah, ini juga yang harus diinikan juga gitu ya supaya kesejahteraan masyarakat itu bisa tercapai dengan adanya investasi-investasi itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Antoni. Tentunya tentu kita bagus sekali nih Mbak Mona. Jadi ini saya dengan Pak Antoni sering berbeda pendapat, tetapi kali ini kami sepakat dalam satu hal, a better Indonesia is possible. Nah, sepakat kita di sini. Jadi kita tunggu kabar baik Tetina tentunya setelah lawatan presiden yang terakhir besok ke Seoul. Mudah-mudahan ada investasi yang lebih besar lagi dan ada sesi khusus lagi untuk bisa menjelaskan lebih lanjut berkaitan mengenai oleh-oleh yang tadi dibawa oleh presiden. Sekali lagi terima kasih Pak Trubus, Prof. Hendrawan, Pak Antoni terima kasih. Mudah-mudahan saja ini bicara mengenai rencana investasinya terrealisasi dan utang jebakan dalam tanda petiknya tidak kemudian terwujud dan mudah-mudahan hal kebaikan yang bisa tercapai. Saya Brigita Manuara pamit, selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih Tetina. Terima kasih.